Hello Healthies, tahu tidak, sebagian besar pasien stroke terkadang datang terlambat ke rumah sakit. Padahal penanganan yang tepat pada jam-jam pertama akan sangat menolong pasien loh. Selain itu, banyak sekali terapi yang dapat digunakan untuk pemulihan pasien stroke, dari terapi medis hingga non-medis. Lalu, apa sih itu stroke? Stroke adalah gangguan otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Apabila hal tersebut terjadi, maka suplai oksigen ke otak akan berkurang yang menyebabkan kematian jaringan atau sel di otak. Lalu, apa saja sih Healthies faktor risiko terjadinya stroke? Yang pertama, minuman beralkohol, riwayat penyakit jantung, hipertensi atau darah tinggi, diabetes mellitus atau penyakit gula, kolesterol, jarang olahraga dan banyak makan sehingga obesitas, dan terakhir merokok. Lalu bagaimana sih caranya mencegah stroke? Yang pertama, kita bisa melakukan olahraga setiap 30 menit setiap hari. Yang kedua, makan makanan bergizi yang bisa menurunkan kolesterol. Yang ketiga, hindari merokok. Dan yang keempat, mengendalikan stres atau kecemasan dengan berpikir positif. Hai Healthies, bicara mengenai pengendalian stres dan mengurangi kecemasan, ada salah satu penelitian dari Michigan State University mengenai pentingnya art therapy sebagai terapi rekreasi. Namun sebelumnya Healthies sudah tahu belum nih apa itu art therapy? Atau bahkan Healthies sudah pernah melakukannya? Jadi, art therapy adalah metode seni untuk membantu seseorang melampiaskan emosi atau mengungkapkan pikiran yang sebelumnya tidak bisa diungkapkan secara verbal. Jadi, hal ini bisa diutarakan melalui karya seni yang dibuat baik penyanyi, menari, menggambar, atau pembuatan karya yang lain. Manfaat art therapy menurut penelitian tersebut, yang pertama ialah meningkatkan self-image atau gambaran diri. Art therapy dapat memperkuat dan mengidentifikasi gambaran positif diri dari kita loh Sobat Healthies. Layaknya kita bercermin dan kita akan percaya bahwa kita pasti bisa. Yang kedua, meningkatkan present awareness. Kita dibuat sadar akan kondisi kita saat ini untuk menghadapi masalah psikologis, karena kita dapat bebas melakukan kegiatan secara optimal. Yang ketiga, meningkatkan self-empowerment. Art therapy membuat kita mengekspresikan emosi dan pikiran yang selama ini sering terpendam dan sulit diungkapkan. Dalam hal ini, otak akan mengontrol diri untuk tidak larut dalam kesedihan dan cenderung akan bebas meluapkan sesuatu yang dirasakan. Yang keempat, membantu proses penyembuhan. Ternyata, art therapy dapat membantu kita berhadapan dengan rasa takut dan penyembuhan dari sisi psikologis. Art therapy juga dapat mengatasi rasa takut dari penyakit yang sedang dihadapi. Yang terakhir, mengontrol emosi. Art therapy dapat membantu kita untuk bisa merasakan emosi yang sedang dirasakan, yang tiba-tiba muncul atau bahkan sedang mendominasi dalam diri kita, sehingga kita akan fokus ke depan tanpa terganggu dengan masalah atau emosi yang sering kali meresahkan. Dalam video tutorial art therapy kali ini, kita akan menggunakan bahan yang sedang ramai digunakan oleh masyarakat, yaitu clay. Mengapa clay? Clay memiliki tekstur yang lunak, lembut, ringan, dan mudah dibentuk, serta memiliki berbagai macam warna yang dapat dikombinasikan sehingga tampak menarik. Bahan ini tidak hanya bermanfaat untuk terapi pada anak, namun juga bisa digunakan bagi orang dewasa maupun orang tua. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana manfaat terapi menggunakan clay dapat membantu pemulihan fisik dan emosional pasien pasca stroke secara menyenangkan dan bermanfaat. Yang pertama, melatih kekuatan dan fleksibilitas otot tangan. Yang kedua, meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Yang ketiga, menurunkan kecemasan dan meningkatkan suasana hati. Yang keempat, merangsang kreativitas dengan mengekspresikan diri.
Yang kelima, membantu pemulihan kognisi secara perlahan. Clay art therapy. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama, soft clay atau clay. Kedua, alat bantu sederhana. Ketiga, tisu basah. Keempat, varnish atau resin. Dan yang kelima, gantungan kunci. Berikut merupakan langkah-langkah clay art therapy. Yang pertama, awali kegiatan dengan peregangan tangan. Yang kedua, ambil soft clay dan ajak pasien untuk menyentuh dan meremas clay perlahan. Yang ketiga, minta pasien membentuk bola atau bentuk bulat, garis, atau bentuk-bentuk lainnya secara sederhana. Biarkan pasien berimajinasi untuk membuat bentuk sesuai yang diinginkan. Ajak pasien membuat bentuk sesuai minatnya, misalnya membentuk sebuah bentuk bunga, buah, atau huruf namanya. Buatlah detail kecil dengan menggunakan alat bantu sederhana. Ulangi kegiatan seperti awal hingga pasien benar-benar berimajinasi untuk membuat sesuatu dan sampai akhirnya pasien terdistraksi. Dapat juga mengkreasikan barang bekas agar dapat digunakan kembali sebagai pajangan yang menarik. Jika 10-15 menit bentuk yang sudah diinginkan pasien sudah terbentuk semuanya, bisa diaplikasikan menjadi gantungan kunci, holder foto, hiasan kaca, atau bahkan tempat menaruh barang-barang kecil yang selanjutnya dapat menjadi ide bagus untuk dijual. Agar bentuk semakin menarik dan terlihat mengkilap, bisa dilapisi dengan resin atau varnish atau pewarna kuku yang bening, dan ini digunakan opsional ya Sobat Healthies, karena clay sendiri sudah terlihat menarik tanpa diberikan varnish atau resin. Pemberian bahan tersebut wajib dilakukan penjemuran sekitar 10-15 menit agar tampak mengkilap dan hasilnya terlihat. Lalu bersihkan tangan menggunakan tisu basah seusai melakukan clay art therapy. Agar terapi berjalan optimal, ikuti tips berikut ini. Pertama, jadwalkan terapi 2-3 kali seminggu selama 10-30 menit. Kedua, lakukan di tempat dan posisi yang nyaman. Ketiga, hindari memaksa gerakan jika pasien merasa lelah. Dan keempat, dokumentasikan progres pasien melalui foto atau video pendek. Clay art therapy adalah bentuk terapi sederhana yang dapat menjadi jembatan antara pemulihan fisik dan emosional bagi pasien stroke. Terapi ini bisa menjadi momen positif dan menyenangkan, terutama bila dilakukan bersama keluarga. Mari dukung pemulihan pasien dengan pendekatan yang lembut, penuh kasih, dan kreatif. Terima kasih telah menyimak video edukasi ini ya Healthies. Yuk mulai praktikan clay art therapy bersama orang tersayang. Berikut adalah beberapa sumber yang menjadi pedoman.